Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Humairah, guru mapel fisika di SMA Kemala Bayangkari 1 Medan, Jalan Ki Haji Wahid Hasyim nomor 1 Medan. Berikut video pembelajaran pada materi gerak lurus di kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik ya. Nah, ketemu lagi dengan Bu Intan dalam pelajaran Fisika. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas sama. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baik kita berdoa untuk tes kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, ya coba periksa dulu di sekelilingnya. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang, ya. Nah. Kemudian kalau masih bajumu keluar, silakan dimasukkan. Rapi dulu. Seperti biasanya, Bu Intan absen ya terlebih dahulu. Nah, kali ini Bu Intan absennya ketika saya sebutkan nama, nanti kalian sebutkan suasana hati kalian pada pagi hari ini. Dimulai dari Gigi, senang Bu. Fikri, senang Bu. Nanti sakit ya? Semoga yang hari ini nggak datang ya kan, yang sakit semoga segera sembuh penyakitnya biar bisa ke sekolah lagi. Sebelum kita masuk ini ke materi selanjutnya, Bu Intan mau ingatkan kalian ya tentang materi sebelumnya. Yang minggu lalu itu kita udah belajar apa? Kemarin kita belajar jarak dan perpindahan. Jarak itu apa ya? Coba apa ya? Jarak itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Jarak itu apa? Iya Pia, apa itu Nak? Jarak itu panjang lintasan yang berbeda selama bergerak, sedangkan perpindahan itu perubahan bentuk suatu benda selama bergerak. Oke, kata Pia, jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Ya, jarak itu adalah panjang lintasan selama benda bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Ya, kemarin kita sudah bahas itu. Nah, contoh dari jarak itu bagaimana? Contoh itu. Oke, contohnya gimana, Wina? Contoh dari jarak seperti Andi berjalan dari rumah ke warung sejauh 100 meter, lalu kembali lagi ke rumah sejauh 100 meter. Itu contoh dari Jarak. Kalau perpindahan, contohnya seorang anak berjalan dari titik A ke titik B sejauh 4 meter, lalu melanjutkan perjalanan ke titik C sejauh 3 meter dalam arah yang sama. Jadi jarak yang ditempuh 4 meter ditambah 3 meter setengah 7 meter. Oke, ya betul ya, ini benar. Nah, atau lebih gampangnya kita ilustrasikan seperti ini aja lah, ya kan? Misalnya Jennifer ini Jennifer kelasnya di sini di 11 IPA 2. Kemudian Jennifer mau ke 12 IPA 3, ya kan? Seharusnya dari 11 IPA 2 ke 12 IPA 3 itu cuma 4 meter. Cuman Jennifer ini mau ke 12 IPA 3 melewati perpustakaan, melewati 12 MIA 1, lewatin lab komputer, sehingga yang tadinya itu cuman dia dari sini ke 12 IPA 3 itu cuma 4 meter, akhirnya jaraknya jadi 14 meter panjang dia. Itu tadi jarak panjang lintasan benda selama bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi, hanya dari sini ke situ dia. Ya kan, hanya dari 11 IPA 2 ke 12 IPA 3, cuma 4 meternya dia. Cuma kalau dia jalan-jalan dulu dia, atau dia mau ke perpustakaan dulu sebentar minjem buku, kemudian dia singgah dulu mau jumpain Pak Roni ke lab komputer, lewat lagi ke 12 MIA 1. Nah, maka jaraknya Pak panjang. Ya. Paham ya? Jarak dan perpindahan. Nah, materi sekarang ini berkaitan sama yang kemarin ya, sama jarak dan perpindahan. Nah, apa materinya Bu? Materi sekarang
gerak benda yang biasanya berupa garis lurus tanpa mengalami perubahan. Ada lagi? Raffi Budi, ada lagi nggak? Gerak lurus apa bang? Gerakan benda pada suatu lintasan dengan kecepatan konstan, Bu. Dengan kecepatan konstan pada suatu lintasan dengan kecepatan konstan. Kalau sifat garis lurus tadi ya kan garis lurus iya. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Satu GLB gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Tadi apa Sapira? Gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama apa nak? Iya, GLB dan GLBB. Ya, paham ya? Jadi gerak lurus itu ada dua, GLB dan GLBB. Nah, ini yang mau kita bahas. Oke, apa tujuan membahas gerak lurus ini, Bu? Tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis pada GLB dan GLBB. Kemudian, peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian dari GLB dan GLBB. Jadi kalau udah belajar ini, tahu arti GLB, ya Nopal, tahu arti GLBB. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gerak lurus beraturan dan GLBB. Jadi bisa membedakan mana GLB, mana GLBB. Nah, sebelum kita lanjut, ya perhatikan ya, ini ada video 1, video 2. Video 1 kalian perhatikan, ya video 1. Ya, ada speedometernya, ada waktunya. Kemudian video 2, tuh speedometernya, kemudian waktunya, perhatikan nak. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Iya, Atala? Jadi video ini itu termasuk gerak lurus. Video ini itu termasuk gerak lurus ya. Oke, video ini termasuk gerak lurus ya. Karena berada di lintasan yang lurus. Ada lagi pertanyaan? Dari video itu yang GLB atau GLBB Dari video tersebut yang mana yang GLB, yang mana yang GLBB itu ya Atala ya kan? Dari gambar ini yang mana yang GLB, yang mana yang GLBB. Nah, kita harus tahu dulu GLB itu adalah gerak lurus berubah. Yang ada syaratnya. Syarat dari GLB itu adalah kecepatannya tetap, kecepatannya konstan. Iya, kecepatannya tetap, kecepatannya konstan. Artinya apa? Artinya tidak ada cepat kalilah dia naik kereta atau lambat kalilah dia naik kereta. Enggak, ketika di perjalanan tetaplah. Misalnya Sapira berkereta Scoopy ya kan ya, dengan 40 km per jam. Sampai dari rumah ke sekolah tetap 40 km per jam. Itu termasuk gerak lurus beraturan. Ya, konstan. Tak ada percepatan, ada perlambatan. Nah, kalau dari video ini dan dari kita jelaskan yang mana yang GLB? Video 1. Kenapa harga video 1? karena kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap ya, 60 aja ya. Iya, betul harga. Kecepatannya tetap 60 aja ya kan. Waktunya terus berjalan, tapi kecepatannya tetap 60 aja. Iya, bagus aja. Nah, kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan, artinya apa? Dari keadaan diam, kemudian kita bergerak. Ya kan, naik kereta kita, kemudian kita bergerak, ya kan? Kemudian kita rem. Nah, ada kita rem, habis itu ketika lampu merah kita rem. Selesai lampu merah, kita gas. Terus nanti tiba-tiba ada ibu-ibu, ya kan? Agak-agak lama dia, kita pelankan lagi kereta kita. Nah, jadi ada percepatannya, ada perlambatannya. Itu termasuk ya. Nah, seperti video yang kedua, setiap 1 menit naik kecepatannya. Kalau kita lihat tadi, naik kecepatannya berapa tuh? Berapa? 5 km. Ya kan, kecepatnya 5 km. Tadi dari 60, ya kan, 1 menit, kemudian 2 menit 65, 3 menit 7. Ya, jadi udah paham ya? Yang video 1 GLB, video 2 GLBB. Nah, bagaimana grafik GLB? Bagaimana grafik GLB? Nah, kalau grafik GLB itu seperti ini, ya, kecepatannya konstan, kecepatan, kalau grafiknya ini namanya grafik kecepatan terhadap waktu, sedangkan ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Nah, kita bisa lihat kecepatannya konstan seperti video pertama, kecepatannya konstan. Waktunya dari menit pertama, kedua, ketiga, keempat, kecepatannya konstan. Ini pahamnya. Nah, untuk yang P ini jarak terhadap waktu. Semakin lama waktunya, maka semakin jauh.
semakin lama waktunya jaraknya semakin jauh. Ini adalah grafik GLBB. Kalau GLB ya, nah kalau GLBB grafiknya seperti ini. Nah ini dia, agak-agak belok dia ini, ya kan? Nah, kecepatan ini nih. Nah ini grafik jarak terhadap waktu, kecepatan ini. Kenapa ada beloknya? Nanti bisa aja cepatnya itu lama-lama pelan, sehingga dia belok seperti ini. Turun jaraknya, ya kan? Turun kecepatannya. Sebelum diskusi kelompok, kita ini dulu ya, peregangan dulu lah kita ya. Biar agak tegang kali. Kita ice breaking dulu. Ice breaking, pacu jalur. Ya, jadi semuanya sama dulu. Pacu jalur kita biar gak ngantor ya. Oke, sekarang kita adalah diskusi kelompok ya anak-anak. Dibentuk dulu kelompoknya seperti kelompok yang kemarin. Ya. Oke, semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Yang pertama, lakukan simulasi sesuai petunjuk langkah kerja. Yang kedua, jawablah pertanyaan yang terdapat di LKPD secara detail. Setelah sudah kamu ikuti langkah-langkah, kemudian kamu isilah kegiatan 1, kegiatan 2, dan analisa bisa dari TikTok ya, TikTok pasti lagi ya nak. Ya, oke, semua sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan presentasi ya. Mulai dari kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Dari kelompok 1 akan menjelaskan kembali dan di soal pertama diminta gambar dan jelaskan hubungan grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Saya gambarkan hubungan grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau mobil berjalan dengan kecepatan konstan di jalan berliku, maka termasuk dirimu. Kita bertanya, Yasmin. Jika dua benda bergerak dengan kecepatan tetap, namun arah geraknya berbeda, apakah keduanya mengalami GLB? Jawab pertanyaan Afgan tadi itu tidak bisa, karena meskipun gerakan tetap, akan gerakan berubah di setiap hitungan, sehingga bukan gerakan lurus lagi. Oh iya ya. Karena GLB itu mensyaratkan jarak dan kecepatan itu tetap. Ini akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Sebuah benda dilempar ke atas lalu jatuh kembali. Apakah gerak ke atas dan ke bawah termasuk GLBB? Jelaskan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Dea. Jawabannya itu tidak selalu. Contohnya, mobil direm secara perlahan. Di sini GLBB diperlambat karena kecepatannya berlawanan arah dengan gerak. Setelah kita bahas GLB dan GLBB, ya kan, maka ada nggak perbedaannya? Ada. Kalau GLB itu gerak lurus beraturan, syaratnya tadi apa? Kecepatannya tetap, tidak ada percepatan. Kemudian tadi ada pertanyaan, kalau arahnya itu belok-belok, artinya itu bukan GLBB. Ya kan? Kalau jalannya tikungan juga itu bukan GLBB. Itu dia tadi ya. Jadi sudah paham ya anak-anak semua ya, GLB dan GLBB. Nah, setelah kita membahas ini, menurut kalian apa yang paling menarik dari pembahasan hari ini? Kalau kamu menurut kamu apa kan? Yang menarik ya, paling menarik itu mungkin di pembahasan di GLB. GLB ya, gerak lurus beraturan ya. Kalau yang sulit? Kalau yang sulit itu di GLBB sih, soalnya GLBB ini kan macam-macam juga, ada macam tipe nanti ada yang nanti besar. Kalau gitu nanti kita bahas lagi lah ya tentang selesailah materi untuk hari ini ya. Minggu depan kita lanjut lagi yaitu tentang gerak parabola. Ya, pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Jadi kita tutuplah pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.